Awalnya, dikira orang Indonesia akan dendam. Namun begitu tiba di Indonesia dan berburu takjil, pemain Bahrain mengaku terkejut dan takjub dengan keramahan orang Indonesia. Bahkan sampai ada yang berkata, "Begini, ya." Sebelum melanjutkan, tekan tombol like terlebih dahulu. Dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Timnas Bahrain akhirnya tiba di Indonesia, sempat merasa khawatir dengan respon dari supporter. Rombongan Timnas Bahrain pun tiba dengan selamat di Tangerang, Banten, menjelang laga melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Juan Antonio Pizzi ini mendarat dengan aman setelah menempuh perjalanan jauh dari Tokyo, Jepang. Sebelumnya, Bahrain baru saja menghadapi Timnas Jepang pada laga Matchday 7 Grup C yang digelar di Stadion Saitama pada Kamis, 20 Maret 2025. Dalam duel tersebut, Bahrain kalah 0-2 dari Jepang, dan kini mereka bersiap untuk pertandingan berikutnya melawan Timnas Indonesia, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Setibanya di Indonesia, beberapa pemain Bahrain sempat merasa was-was untuk keluar dari hotel, mengingat sebagian supporter Indonesia masih kesal dengan keputusan wasit pada pertandingan sebelumnya di Bahrain yang dianggap kontroversial dan merugikan Garuda. Insiden itu sempat membuat netizen Indonesia mengamuk di media sosial. Namun, meskipun ada rasa khawatir, beberapa pemain Bahrain akhirnya memberanikan diri untuk keluar hotel dan mencoba merasakan atmosfer Ramadan di Indonesia. Pemain-pemain seperti Ali Madan dan Mahdi Abdul Jabbar memutuskan untuk berburu takjil di sekitar hotel. Tak disangka, mereka justru mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari masyarakat. Bukannya mendapat perlakuan buruk, para pemain Bahrain malah disambut ramah dan diajak berbincang oleh warga lokal. Salah satu pemain tengah Bahrain, Ali Madan, bahkan mengaku terheran-heran dengan keramahan orang Indonesia. "Saya kira kami akan diamuk massa kalau keluar hotel. Ternyata orang Indonesia tidak seperti itu. Mereka mudah tersenyum dan banyak menawari saya makanan gratis. Ini betul-betul hal yang tidak saya duga," ujar Ali Madan dengan nada takjub. Tak hanya itu, ia juga merasa sangat bersyukur bisa bertanding di Indonesia pada saat bulan Ramadan. "Ini pertama kali saya ke Indonesia. Negara ini begitu bagus, masyarakatnya ramah. Saya merasa beruntung jadwal kami bertanding di bulan puasa karena ternyata, di Indonesia, bulan puasa dirayakan begitu meriah, bahkan lebih ramai dibandingkan di Bahrain." Mahdi Abdul Jabbar, salah satu pemain Bahrain, terkejut dengan suasana berburu takjil di Indonesia. "Takjil di sini murah, tetapi rasanya bintang 5, ujar Mahdi dengan senyum puas. Hal yang sama juga dirasakan oleh rekan setimnya. Ia terkejut dengan banyaknya pilihan makanan yang dijual oleh masyarakat Indonesia saat berburu takjil. "Kami melihat begitu banyak makanan dijual. Harganya murah, tetapi rasanya luar biasa. Saya akui, saya sangat betah di sini," tambah Mahdi. Beberapa pemain Bahrain lainnya pun ikut terpukau dengan suasana berbuka puasa di Indonesia. Mereka merasa bahwa Ramadan di Indonesia jauh lebih hidup, dengan banyaknya pedagang yang menjual makanan khas seperti kolak, es cendol, gorengan, dan aneka kue tradisional. Sambutan kejutan dari supporter Indonesia. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Setelah berburu takjil, para pemain Bahrain berinteraksi dengan supporter Indonesia yang kebetulan mengenali mereka. Alih-alih mendapat cemoohan, mereka justru menerima sapaan ramah dan ajakan foto bersama. Supporter Indonesia tampaknya memahami bahwa persaingan hanya ada di dalam lapangan. Sementara di luar itu, persahabatan dan rasa hormat tetap dijunjung tinggi. Hal ini membuat pemain Bahrain semakin merasa nyaman berada di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku ingin kembali lagi ke Indonesia untuk menikmati suasana Ramadan di waktu yang lain. "Saya benar-benar terkejut. Saya pikir orang-orang akan keras kepada kami, tapi mereka justru sangat ramah. Ini luar biasa," kata salah seorang pemain Bahrain. Ramadan di Indonesia, suasana yang hangat. Ini menjadi bukti bahwa orang Indonesia memang dikenal ramah dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, terutama di bulan suci Ramadan. Meskipun sempat ada ketegangan di media sosial, namun di dunia nyata, masyarakat Indonesia tetap menyambut para tamu dengan penuh kehangatan.
Tak heran jika para pemain Bahrain yang awalnya takut, justru menjadi terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia dan klasemen kualifikasi Piala Dunia. Berbicara tentang Timnas Indonesia, meski mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026, ada sedikit kabar baik yang bisa disyukuri. Dua pesaing langsung Indonesia di grup C, yaitu Bahrain dan Cina, juga mengalami kekalahan. Bahrain harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-2, sementara Cina kalah tipis 1-2 dari Arab Saudi. Dengan hasil ini, ketiga tim yang kalah, Indonesia, Bahrain, dan Cina, sama-sama mengoleksi 5 poin. Meski kalah, Timnas Indonesia hanya turun 1 peringkat ke posisi keempat. Keunggulan selisih gol dan jumlah gol yang dicetak menjadi faktor penentu posisi pasukan Garuda dibandingkan Bahrain dan Cina. Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol 7, yang sama dengan Bahrain, yang mencetak lebih sedikit gol, yaitu 5. Sementara itu, Cina harus puas berada di posisi juru kunci dengan selisih gol 11. Gol tunggal yang dicetak oleh Romani ke gawang Australia menjadi faktor krusial dalam perhitungan klasemen. Jika Romani tidak mencetak gol tersebut, Indonesia berpotensi turun ke peringkat 5, tepat di bawah Bahrain. Dengan situasi ini, Indonesia setidaknya masih memiliki sedikit keunggulan moral menjelang laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Pertandingan ini, yang diprediksi akan menjadi laga hidup mati, sangat penting bagi Timnas Indonesia. Pelatih kepala Patrick Clifford menyadari bahwa laga ini adalah momen yang tak boleh disia-siakan. Kami akan berjuang habis-habisan. Ini laga yang sangat penting dan kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri, ujar Clifford dalam sesi konferensi pers setelah kekalahan dari Australia. Clifford berjanji untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap performa tim, terutama lini pertahanan yang kebobolan 5 gol dalam pertandingan melawan Australia. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas serangan agar bisa mencetak lebih banyak gol. Kami harus lebih tajam di depan dan lebih solid di belakang. Para pemain tahu betapa pentingnya laga ini. Kami akan bekerja keras dan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan, tegasnya. Dengan kondisi klasemen yang masih sangat ketat, kemenangan atas Bahrain akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi faktor tambahan yang mendorong Timnas Indonesia meraih hasil maksimal.